Alhamdulillahil malikid dayyan al-karimil mannan ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadum ala dawam wa ashkuruhu ala al-khairi wal in'am wa atubu ilaihi minadh dhunubil 'idham ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Barang siapa yang ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala dan rahmat-Nya
dan kemudian nanti di yaumil qiyamah akan masuk surga, maka dia harus mencegah dirinya dari hawa nafsu yang berlebihan, dan pula dia harus bersabar dari segala macam ujian dan cobaan yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa shabiru." Bahwa Allah menegaskan dalam ayat ini betapa wajibnya kita bersabar dalam menghadapi dunia ini. Kata Allah, "Isbiru", sabarlah. Ulama menafsirkan bahwa isbiru yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar pula dalam menghadapi musibah yang menimpa kita, dan juga sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Wasabiru, dan di ayat ini ada lafaz sabar yang kedua, yaitu dengan lafaz sabiru, yang para ulama menafsirkan bahwa sabar di sini ialah sabar dalam menghadapi semua musuh-musuh kita. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, betapa besar ganjaran yang didapatkan oleh orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh bahwa ganjaran yang diterima oleh orang yang sabar ialah tanpa hisab, tanpa hitungan. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Abu Utsman Al-Maghribi rahimakumullah, beliau menafsirkan atau mengomentari ayat ini bahwa la jazaa'a fawqa jazaa'i sabri. Tidak ada ganjaran yang dahsyat, tidak ada ganjaran yang luar biasa banyak di atas ganjaran kesabaran. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar terbagi menjadi 3 kelompok. Orang yang sabar terbagi menjadi 3 bagian, yang tadi disebutkan dalam tafsiran ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa shabiru. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, bahwa pertama, sabar ialah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mengerjakan sholat, sabar dalam berpuasa, sabar dalam bekerja, dan sabar dalam ketaatan yang lainnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan ini penting, bahwa tidak semua orang bisa bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, kata beliau, yaitu sabar ketika menghadapi musibah. Beliau melanjutkan bahwa golongan orang yang pertama, yaitu orang yang sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya 300 derajat nanti di yaumil qiyamah, yaitu di surga. Yang kedua, orang yang sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran sebanyak 600 derajat. Dan yang paling besar yaitu derajatnya orang yang sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi bencana dan sebagainya. Beliau menafsirkan bahwa orang yang sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya, Allah akan kasih derajat sebanyak 700 derajat. Dan ini merupakan golongan orang yang paling luar biasa. Karena sulitnya kita menghadapi musibah, orang akan mudah menjalankan ketaatan, orang akan mudah menjauhi kemaksiatan, tapi kita sulit untuk sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita, yaitu terutama ketika kita sakit. Ini merupakan suatu musibah yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi illa a'taituhu qabla an asyalani wastajabtu lahu qabla an yad'uani." Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa sakit, kemudian berlindung kepadaku, kecuali aku akan berikan sebelum dia meminta. Aku akan ijabah doanya sebelum mengangkat tangannya untuk berdoa. Tapi wa ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi makhluqin duni illa aghlaqtu abwabas sama'i alaihi. Barang siapa, tidak adalah seorang yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, lalu berlindung kepada makhluk selainku, maka akan aku tutup pintu-pintu langit. Artinya doanya tidak dijawab. Orang yang berakal, Imam Ghazali melanjutkan bahwa orang yang berakal wajib bersabar ketika mendapatkan musibah dan tidak banyak mengeluh kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah bersabar dan tidak mengeluh,
maka ia terbebas dari azab dunia dan azab akhirat. Dan kita harus sadar bahwa makhluk manusia yang sejatinya justru cobaannya paling besar adalah para nabi dan para aulia, dan mereka tidak banyak mengeluh. Dan ini harus menjadi contoh suri teladan bagi kita. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, bahwa seluruh yang dialami oleh manusia, seluruh yang dialami oleh seorang hamba di dunia ini tidak terlepas dari dua hal. Pertama, perkara yang sesuai dengan hasrat dan nafsunya, dirinya menyetujui akan hal itu. Dan yang kedua justru sebaliknya, ada perkara yang tidak sesuai dan bahkan dibenci oleh seorang hamba. Baik yang pertama, yaitu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, ataupun yang kedua, yaitu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ada yang diperkenankan ada yang diperbolehkan oleh agama, dan ada pula yang tidak dibolehkan oleh agama Islam. Meskipun seperti itu, Islam mewajibkan kita untuk bersabar menghadapi keduanya ini. Sakit misalkan, sejatinya diri kita membenci rasa sakit ini. Secara normal, tidak ada orang yang ingin sakit. Namun, sakit merupakan sunnatullah yang harus kita hadapi. Supaya sakitnya kita memberikan kenikmatan setelahnya dan pula menghapus dosa kita, kita harus bersabar menghadapi rasa sakit ini, dan kemudian diikuti oleh doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, "Idza maradul 'abdu ba'athallahu ilahi malakaini ila akhirih." Dalam hadis disebutkan, ketika seorang hamba sakit, Allah mengirimkan dua malaikat kepadanya. Lalu Allah berkata kepada mereka, "Lihatlah apa yang akan diucapkan oleh seorang hambaku ini, oleh hambaku yang sedang sakit ini. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, ketika dia bersyukur, bersabar menghadapi rasa sakitnya, maka kalimat ini akan sampai kepadaku, lalu efeknya akan dua, yaitu akan aku matikan dia, lalu aku masukkan surga, atau aku sembuhkan sehingga akan aku ganti kulitnya dengan kulit yang lebih baik dan dagingnya dengan daging yang baik, begitu juga darahnya, dan terakhir akan aku ampuni dosanya." Hadirin salat Jumat rahimakumullah, sabar tak lepas dari rasa syukur. Dalam kehidupan kita harus melewati kesulitan untuk menuju kepada kemudahan. Yang pasti, yang mengantarkan kita kepada kesulitan ialah ketidaksabaran kita dalam menjalani kehidupan ini. Terakhir, untuk bisa bersabar, rasa syukur harus tertanam dalam sanubari kita dan terlaksana dengan anggota tubuh kita. Dan kesimpulannya yang terakhir, dengan syukur dan sabar, kesulitan akan segera terlewati sehingga semuanya terasa lebih mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda. Allahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anfir ummatan
سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا هالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة